bagaimana menghadapi orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang membid'ahkan, atau orang-orang bagaimana menghadapi orang-orang yang merasa dirinya benar. Kita tidak akan sampai kepada kebenaran sampai kita tidak merasa diri kita benar. Siapa yang merasa dirinya benar, maka saat itu dia sedang salah. Karena kebenaran yang hakiki tidak akan pernah kita peluk secara utuh. Karena itu kita sealim-alimnya kita, seislam-islamnya kita, seiman-imannya kita, tetap kalau sholat baca Fatihah dulu, yang di dalamnya ada penggalan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Karena selurus-lurusnya jalan kita, sewali-walinya kita, tetap tidak sempurna. Jadi merasa diri benar itu kesalahan terbesar dan kesalahan paling nyata. Sebagaimana paling kafirnya orang, kita nggak tahu siapa orang yang kafir, karena kita nggak tahu isi hatinya orang lain. Tapi satu jenis orang yang pasti kafir, kata Nabi, itu siapa yang mengkafirkan orang lain. Jadi siapa yang mengkafirkan orang lain, dirinya kafir. Siapa yang merasa dirinya Islam, maka dia tidak Islam. Siapa yang merasa dirinya suci, dirinya benar, maka dia sedang salah dan sedang kotor. Jadi sudah pasti itu buat motivasi bagi kita bahwa orang-orang yang seperti itu agak penuh masalah dalam paradigma berpikir Islamnya dan dalam merasanya, dalam perasaannya punya masalah dia. Tidak seperti itu seharusnya berpikir dan berasa yang Islami. Nah, bagaimana menghadapi mereka? Pertama, yang jelas kata Allah memuji Nabi Muhammad karena menghadapi orang-orang yang kafir dulunya dengan cara yang baik-baik. Kalau kamu tidak menggunakan cara yang baik, kata Allah, niscaya mereka akan pergi, Nabi Muhammad. Tapi karena Nabi Muhammad dengan santun, maka akhirnya mereka minimal malu sama Nabi Muhammad. Dan rata-rata mayoritas orang masuk Islam itu bukan karena diceramahi Nabi Muhammad, bukan karena adu dalil sama Nabi Muhammad. Biasanya karena akhirnya sengkah, akhirnya sungkan kepada Nabi Muhammad, karena terketuk kepada akhlaknya Nabi Muhammad yang agung. Jadi ada orang yang setiap hari job desk-nya, pekerjaannya itu ngeludahin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak pernah balas. Sampai suatu hari dia sakit, Nabi Muhammad malah jenguk dan memberi hadiah. Gemetar dia peluk Nabi Muhammad, dia masuk Islam. Rata-rata cerita orang masuk Islam di zaman Nabi karena melihat pribadi Nabi Muhammad yang agung, bukan karena adu dalil. Jadi bagi saya gak perlu terlalu serius adu dalil dengan mereka. Yang penting jaga hubungan baik dengan mereka, tunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Kemudian yang kedua, betapapun kadang memang butuh adu dalil, maka dari itu salah satu sifat Nabi itu harus fatonah, harus cerdas. Kalau nggak cerdas ya bukan Nabi namanya. Maka kita dapati kayak kisah Nabi Ibrahim tadi, sangat cerdas. Kalau kamu nyembah matahari itu siang doang, kalau malam nggak ada. Masa Allahmu cuma job desk-nya siang aja, malam nggak ada gitu. Maka orang itu terhentak pikirannya. Maka Nabi itu harus cerdas. Dan siapa yang mengikuti Nabi harus cerdas memang menghadapi orang-orang yang seperti itu. Makanya saya itu selalu coba berpikir agak cerdas gitu dalam menghadapi orang-orang yang seperti itu. Misalnya saya godain dalil mereka bahwa kembali kepada Quran dan Sunnah, kata saya kurang tepat, salah itu dalil. Kata saya yang benar itu bukan kembali kepada Quran dan Sunnah, tapi berangkat dari Quran dan Sunnah. Kalau kembali kepada Quran dan Sunnah, kita akan menjadi muslim yang jumud. Akhirnya berpakaian seperti Nabi. Semuanya kayak Nabi. Kembali karena. Jadi kembali ke 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Makanya dia hidup zaman sekarang, tapi pakaiannya semuanya kayak orang zaman dulu. Pola pikirnya juga. Maka kata saya jangan kembali, tapi berangkat dari Quran dan Sunnah. Pelajari Quran dan Sunnah dan kemudian kita berangkat kontekstualisasikan, kiaskan dengan zaman kita sehingga kita menjadi muslim yang modern, yang maju, gak menjadi muslim yang terbelakang. Karena kita ini kan harus diakui menjadi muslim masih terbelakang karena kembali kepada Quran dan Sunnah itu. Lihat saja sekarang itu orang Amerika, orang Eropa sudah berpikir untuk hijrah ke Mars karena bumi katanya sudah umurnya tidak akan panjang lagi, akan ada krisis air, krisis pangan di bumi ini, krisis ekologi. Maka kita harus hijrah ke Mars, kata orang Eropa dan Amerika yang kafir itu.
yang non-muslim itu. Tapi kita sampai sekarang orang Islam itu masih mikir untuk hijrah dari celana panjang ke celana cingkrang, dari gak berjanggut ke berjanggut. Jadi gak maju-maju. Maka bagi saya yang harus dilakukan adalah berangkat dari Quran dan Sunnah, kata saya. Jadi itu jawaban-jawaban ya lumayan cerdas lah itu. Jadi perlu hal-hal yang seperti itu. Yang harus dihentak itu bukan adu dalil. Kalau adu dalil, pertama, mereka punya dalil juga. Nggak ada habisnya. Yang dia perlu dihentak itu adalah kesadarannya. Kesadaran. Kemudian yang ketiga, terakhir kalau sudah dihentak kesadarannya nggak bisa, kita tunjukkan dengan cara yang baik nggak bisa, ya tinggalkan dengan kesan yang baik. Jangan tinggalkan dengan kesan yang buruk. Karena yang lebih penting dari pesan itu adalah kesan. Kesan itu cuma sekali dua kali kita sampaikan, tapi kesan, kalau kita mampu meninggalkan kesan yang baik, maka dia akan terus pikirkan. Dia itu salah, tapi kok baik orangnya. Kok tadi pas pergi dengan senyuman ya. Nggak bisa tidur itu orang. Jadi penting meninggalkan kesan yang baik. Orang kadang pesannya baik, tapi ketika meninggalkan tidak dengan kesan yang baik. Ya sudahlah, saya sudah jelaskan baik-baik, sudah jelaskan dengan cerdas, kamu gak terima, memang kamu goblok. Sudahlah, saya tinggalkan saja. Jika kira ikut kita dia kalau kita begitu kan gitu. Kalau digoblok-gobloki, kesan terakhirnya dia bilang saya goblok. Orang Islam kok bilang orang lain goblok gitu. Jika kira kesan itu gak akan kira baik gitu di mata dia. Jadi itu bagi saya kuncinya dalam menghadapi mereka, dan pada akhirnya ya hidayah dari Allah lah.